Alasan kenapa harus XL7 Alpha? Oke, Suzuki Family kembali lagi di YouTube channelnya Tim Bravo Suzuki Harapan Indah Berkasih. Nah, kali ini sedang bersama Boy dari Tim Bravo tentunya. Boy di sini pengen review salah satu produk unggulan kita dari Suzuki tentunya, yaitu XL7 Alpha Two-Tone yang sudah hybrid tentunya. Oke, jadi tanpa perlu macam-macam lagi atau berlibet terlalu panjang, Boy langsung bantu untuk menjelaskan kenapa sih kalian harus ngambil XL7 Alpha ini. Oke, dengan harga mobil SUV yang 200 jutaan aja, kalian tentunya banyak banget dapat manfaat dan benefit dari Suzuki XL7 Alpha. Mau tahu apa aja? Mari ikutin Boy terus, akan Boy pandu apa aja kelebihan dari Suzuki XL7 Alpha-nya. Oke. Untuk yang pertama, salah satunya kita mulai dari bagian depan ya, Suzuki Family. Untuk di bagian depan, di headlamp-nya dia, XL7 Alpha ini sudah menggunakan lampu LED yang putih, jadi bukan halogen lagi. Tentunya kalau misalnya penerangannya pakai LED, itu penerangannya akan lebih maksimal dan lebih hemat aki tentunya. Oke, ini bagian dari headlampnya. Untuk di bagian front grillnya yang depannya juga desainnya juga cakep banget, warna hitam tonnya, jadi semakin gagah karena memang matching banget sama warna unit mobilnya, karena memang mobilnya SUV gagah. Jadi front grillnya juga desainnya cakep, ada aksen warna hitamnya juga. Terus ditambah lagi untuk fog lampnya juga, XL7 Alpha ini juga sudah dilengkapi dengan fog lampnya guys. Jadi tenang aja, masalah penerangan untuk di malam hari tentunya maksimal banget menggunakan XL7 Alpha-nya. Oke, nah lanjut di bagian sampingnya. Oke, lanjut di bagian sampingnya. Untuk dari ban XL7 Alpha ini sebenarnya memang dari XL7 Alpha ini adalah abang tertuanya lah, tipe paling tinggi dari XL7. Nah, di XL7 Alpha ini tentunya kita bisa langsung sorot di perbedaannya di warna, di tone pelek warnanya. Kalau untuk XL7 Alpha sendiri, itu tone warnanya sudah warna hitam guys. Berbeda kalau misalkan yang tipe Zeta, itu dia tone-nya masih chrome atau warna silver. Walaupun yang Beta juga sih. Tapi tentunya XL7 Alpha pasti ngasih yang lebih maksimal lagi pokoknya. Jadi dengan tone yang warna hitam makin gagah, makin cakep, makin sporty tentunya. Oke. Terus kita lanjut di atasnya. Ini untuk teknologi spionnya. Spionnya sudah teknologinya auto retractable ya. Jadi kalian jangan khawatir kalau misalkan pokoknya spionnya tidak akan ngengkol lah kalian. Ini sudah terintegrasi dengan kelistrikan. Jadi kelistrikan dari teknologi dari spionnya ini itu sudah bisa melipat sendiri atau bisa membuka sendiri. Tinggal kita pencet tuasnya atau misalkan dari kuncinya kita mencet untuk menutup pintu, dia akan auto menutup sendiri seperti itu ya. Nah, terus habis itu lanjut lagi, salah satunya perbedaannya lagi untuk yang varian Alpha ini, dia two-tone. Jadi untuk kalian-kalian yang mau mencari unit XL7 maunya yang two-tone, itu sudah pasti itu hanya ada di tipe Alpha ini ya guys ya, Suzuki lovers. Dan untuk yang two-tone-nya ini warnanya ada 4 ya. Ini untuk yang Boy review kali ini warnanya yang warna Savana Ivory. Nah, ini hot itemnya banget dan yang paling laris, dan atau bisa dibilang ini signature colornya dari XL7 Alpha ya. XL7 malah, bukan XL7 Alpha lagi. Untuk warna lainnya ada yang warna putih hitam, terus ada yang full hitam sama warna orange hitam ya. Itu untuk yang tipe Alpha. Nah, lanjut lagi kalau misalkan untuk di bagian sampingnya lagi, untuk di bagian talang airnya untuk XL7 Alpha ini sudah default langsung dapat bonus. Kalian tidak perlu menambahkan aksesoris kembali, karena kalau untuk yang tipe Alpha ini sudah langsung include dengan talang airnya guys. Tentunya talang airnya yang original dari Suzuki Genuine Parts. Oke. Terus habis itu kalau untuk XL7 mantapnya adalah karena memang di SUV, jadi sering banget dipakai untuk perjalanan yang jaraknya jauh. Terus habis itu biasanya bawanya barangnya banyak, tentunya sudah dilengkapi dengan ini nih. Sudah dilengkapi dengan roof rails ya, sudah dilengkapi dengan roof rails. Nah, roof rails ini tentunya sudah terintegrasi dengan bodi. Jadi ini bukan tempelan guys. Nah, ini kokoh ya. Mungkin kalian bisa lihat mobilnya goyang-goyang karena memang roof railnya ini sudah gabung dengan rangka mesinnya. Jadi tentunya paten, tidak otek, tidak rapuh seperti anak muda sekarang. Waduh. Nah, lanjut lagi untuk di bagian handlingnya. Untuk handlingnya di XL7 Alpha tentunya handlingnya sudah chrome ya. Jadi maksudnya selain ngasih nuansa yang sportif dan yang sporty, dia juga ngasih sentuhan yang elegan karena handlingnya dikasih warna chrome. Jadi lebih kelihatan lebih modis tapi tetap sama elegan juga gitu. Terus ditambah lagi untuk di varian yang Alpha ini sudah dilengkapi dengan Smart Entry teman-teman. Nah, Smart Entry ini apa? Pokoknya intinya fitur dari Smart Entry ini adalah fungsinya kalian tidak perlu lagi
Mana ya? Kalau tadi aku sudah bawa kuncinya. Intinya kunci kalian tinggal kalian taruh di kantong aja. Kalian nggak perlu keluarin kunci sambil neken tombol buka pintunya. Kalian tinggal pencet aja tombol yang ada di bagian handling ininya, handling pintunya. Nanti dia akan langsung membuka dan menutup sendiri untuk pintunya. Itu yang cakepnya di Smart Entry. Itu fitur unggulan dari Smart Entry dan yang tentunya ada di XL7 Alpha aja guys. Mari. Habis itu, oh iya, kita lanjut di bagian belakang. Karena sudah itu saja dari bagian sampingnya. Lanjut lagi di bagian belakangnya, Suzuki Lovers. Ini untuk XL7 Alpha ini sudah cakep banget kan. Dilihatnya juga sudah eye catching banget bagian belakangnya. Tidak apa ya, tidak norak, tidak terlalu kotak-kotak atau bagaimana. Jadi sporty banget dan itu sih eye catching banget belakangnya. Tentunya untuk di bagian belakangnya, untuk dari kaca belakangnya, XL7 Alpha ini sudah dilengkapi dengan defogger ya. Defogger ini fungsinya untuk meminimalisir debu dan embun ketika kalian, pokoknya meminimalisir debu dan embun pada kendaraan kalian. Jadi kalian kalau misalkan melihat belakang tentunya visionnya tidak akan terganggu karena sudah ada defogger dari XL7 Alpha-nya. Terus ditambah lagi untuk di bagian di bawahnya sedikit ini ada list aksen chrome. Jadi ngasih yang tadi aku bilang karena ini mobilnya sporty juga tapi elegan. Jadi dikasih list chrome ini jadi yang ngasih kesannya lebih elegan gitu. Nah, lanjut lagi untuk di bagian lampunya ini sudah LED guys. Kita LED. Pokoknya KB LED ya, semuanya LED. Jadi untuk penerangan dan lampu makin cakep, makin maksimal. Terus juga yang namanya kalau sudah LED jadi apa ya? Jadi lebih modern, jadi tidak bohlam-bohlam gitu. Apa itu bohlam ya? Nah, terus habis itu untuk di bagian belakangnya di bawahnya kembali, untuk XL7 Alpha ini dia agak sedikit rasis. Waduh, bukan rasis sih, sebenarnya ada yang dispesialkan ya. Tentunya kalau misalnya XL7 Alpha ini nanti di bawah logo XL7-nya itu sudah dilengkapi dengan emblem yang bertuliskan Alpha atau yang menandakan kalau memang ini unitnya yang paling premium nih dari tipe XL7 atau unit yang paling tingginya. Lanjut lagi untuk di bagian sampingnya tentunya sudah karena memang XL7 ini yang Alpha ini sudah dilengkapi dengan teknologi hybrid, jadi kita kasih emblem hybrid, jadi bisa flexing kalau misalkan memang ini unitnya 200 jutaan doang, tapi sudah hybrid guys. Cakep nggak? Oh iya, satu lagi ditambah lagi untuk di bagian bawahnya sudah dilengkapi juga dengan 2 sensor parking yang adaptif dan sensitif. Jadi tentunya sensitif untuk kalian parkir, kalian jangan khawatir masalah takut nabrak, takut kenapa, karena ada sensor parkir yang sangat sensitif. Dan ditambah lagi, semakin ditambah dan disupport lagi dengan adanya kamera mundur dan kamera smart e-mirror dari XL7 sendiri. Smart e-mirrornya apa nanti aku jelaskan habis video ini mungkin. Oke, terima kasih. Oke, berlanjut lagi di bagasinya, dari kapasitas bagasi dari New XL7 Alpha Two-tone-nya guys. Nah, untuk XL7 Alpha tentunya ini salah satu plus poinnya ya, karena memang terkenal juga bagasinya yang ngasih volume tampungnya tuh gede juga nih. Nah, ini untuk kursi ketiga aja sebelum aku lipat itu sudah aku aja masuk. Ya, aku aja masuk nih untuk aku yang tingginya 175, beratnya 90 sekian kilo lah. Muat tanpa dilipat kursinya guys, apalagi kalau misalkan dilipat kursinya. Tapi sebelum aku lipat kursinya, ini aku juga pengen menjelaskan kalau misalkan ada chamber atau ruangan tambahan lagi di bagian bawahnya. Jadi mungkin kalau misalkan kalian lagi mudik, kalian bisa naruh apa ya, seperti snack-snack, keripik, atau misalkan buah, kelapa, jeruk, bisa taruh di bagian sini. Jadi kita tutup, nanti tinggal langsung taruh baju-bajunya di sini. Kalaupun misalkan masih kurang secara kapasitas atau volumenya kurang, kalian bisa langsung lipat aja kursinya yang baris ketiga. Oke, tentunya untuk kursi baris ketiga ini jangan khawatir ya guys ya, ini rata lantai, jadi nggak ada perbedaan tinggi, jadi tenang aja, kalian bisa langsung masuk seperti ini. Mantap, itu dia bagasi dari XL7 Alpha. Oke, lanjut di bagian interiornya, karena nggak afdol kalau misalnya kita ngebahas eksteriornya dong, tapi interiornya enggak. Nah, untuk interior dari XL7 Alpha sendiri, ini cakep banget guys. Ini sudah didominasi dengan warna hitam, jadi tentunya jadi ngasih kesan yang lebih apa ya, lebih laki, lebih maco, tapi elegan juga. Jadi maksudnya bukan laki banget, maksudnya bisa bisa unisex unitnya ya. Nah, terus salah satunya aku mau ngebahas yang aku highlight dari fitur-fitur XL7 Alpha karena banyak. Salah satunya di head unitnya ya guys ya. Head unitnya sudah 8 inch touchscreen-nya. Ini bisa disambungkan dengan Carbide Link, jadi kalian bisa nyambungin Bluetooth dari device kalian ke head unit. Tentunya tidak ada delay dan buffering. Oke, tidak ada delay dan buffering. Cakep banget dengerin radio, tentunya bisa. Kalau mau dengerin bassnya nih, aku coba
cek nih bassnya. Kalian mau dengar, kalian kalau bisa dengar bassnya. Bassnya jos. Bassnya jos. Terus habis itu kita highlight lagi untuk diturun dari head unit. Aku jelaskan masalah untuk AC-nya. Untuk AC-nya sudah digital, dia sudah auto climate dan juga ada heaternya ya guys ya. Lengkap juga. Terus habis itu untuk dari sisi portnya juga sudah lengkap. Ini ada port USB yang 12 volt 120 watt sama USB yang untuk aux. Jadi sebenarnya kalian bisa ngecas atau pakai dua device untuk mau ngecas atau mau menyambungkan data, itu bisa ya guys ya. Terus habis itu sudah dilengkapi juga dengan ventilated cup holder. Ini sudah terintegrasi dengan AC ventilated cup holder itu. Jadi kalian kalau misalkan naruh minuman di sini, itu bukan sekedar naruh minuman juga, tapi bisa mendinginkan minuman kalian atau menjaga minuman kalian agar suhunya tetap sejuk dan dingin. Oke, kita mundur sedikit di bagian transmisi. Untuk transmisi ini yang aku bawa kebetulan yang varian Matic ya guys ya. Untuk Maticnya sendiri ini kita Suzuki ini masih menggunakan automatic konvensional. Nah, automatic konvensional ini sebenarnya bahasanya bukan masih sih. Kita masih stance dan masih berpegang teguh dengan Matic AT konvensional, bukan CVT. Karena kenapa? For your information aja untuk kalian Suzuki lovers atau kalian semua para pecinta otomotif, untuk transmisi AT konvensional ini tentunya secara durabilitas atau misalkan pemakaian jangka panjang tentunya lebih awet dibandingkan yang CVT guys. Nah terus habis itu secara komponen atau beberapa part ketika nanti di servis itu tentunya jauh lebih murah daripada kalian yang menggunakan Matic dengan teknologi atau golongannya CVT. Jadi makanya kita masih pakai yang AT konvensional biar kalian pemakaian jangka panjang yang panjang banget dan secara perawatan jadi jauh lebih murah. Dan kalau untuk kalian yang sering pakai Matic, kalian akan senang juga kalau misalkan Matic kita Suzuki itu ada tombol overdrive-nya guys. Fungsinya apa? Tentunya pasti kalian paham dan itu jadi plus point untuk XL7 Alpha tentunya. Nah terus habis itu kita naik ke atas sedikit. Nah ini yang jadi salah satu primadonanya dari XL7 Alpha ini sudah dilengkapi dengan smart mirror yang tadi aku bahas yang masalah di belakang. Ada dua kamera, yang satunya kamera mundur, yang satunya ada kamera dari smart mirror ini guys. Nah, smart mirror ini tentunya kalian bisa melihat vision dari depan atau belakang, atau kalaupun misalkan kalian lagi nggak mau pakai smart mirrornya, tenang aja, ini bisa dimatikan, dan kalau misalkan dimatikan ini hanya menjadi kaca spion biasa aja. Jadi gimana? Modern banget kan? Tapi apakah sampai situ saja? Oh tidak. Langsung ada lagi teknologi di bagian dari setirnya nih. Nah, dari setirnya ini sudah dilengkapi teknologi dari sampingnya, ada audio switch steering. Jadi kalian kalau misalkan sedang berkendara, tangannya tidak perlu ke sini-sini nih untuk mengganti volume, mengecilkan atau menambah volume. Terus habis itu untuk mengganti channel, kalian bisa langsung ganti dari setir kalian. Jadi tangan kalian tidak terganggu. Pokoknya berkendara tidak terganggu fokusnya karena semuanya sudah praktis ada di audio switch steering di setirnya ini. Nah, lanjut lagi ada di bagian sebelah kanannya dari setirnya ini ada cruise control ya tentunya. Untuk cruise control ini fungsinya kalau misalkan bahasa gampangnya adalah kalian mobilnya akan maju sendiri tanpa nginjek gas. Tentunya teknologi ini akan aktif di kecepatan tertentu, minimalnya di 43 km ya guys ya. Oke. Jadi secara fitur sudah kaya dan lengkap banget ya. Nah, terus habis itu ada tambahan lagi untuk salah satunya di bagian terakhirnya nih ya, di bagian kanannya. Ini XL7 Alpha tentunya untuk bagian starter mesinnya sudah keyless ya, dan engine start stop, jadi tidak perlu pakai anak kunci lagi. Oke. Untuk lanjut di bagian belakang tentunya kalian bisa highlight sedikit, tentunya sudah double blower. Jadi cakep banget. XL7 Alpha-nya gimana? Oke, untuk new XL7 Alpha Tutornya ini dibanderol dengan harga 270 jutaan setelah dipotong diskon. Oh, ingat ya, sudah dipotong diskon. Oke. Tentunya untuk promo-promonya untuk di bulan ini banyak banget ya guys ya. Ini kalau misalkan kalian menyaksikan ini, kita lagi ada promo cuci gudang NIK 2024. Tentunya diskonnya akan lebih maksimal banget daripada diskon-diskon yang ada sebelumnya yang bisa kita kasih. Oke. Salah satunya untuk promonya kita bisa cash dan kredit juga ya. Kalau misalnya untuk cash yang tadi aku bilang, kita diskonnya lagi pol-polan banget. Pokoknya lagi diskon cuci gudang. Jadi kalian jangan sampai miss banget ya. Karena kalau misalkan ganti NIK tentunya akan jadi lebih mahal secara OTR tinggi, dan diskonnya tidak seperti diskon cuci gudang. Kalau untuk promo kredita tentunya juga banyak ya. Kita DP-nya bisa mulai dari 10%. Terus juga ada bunga spesial, bunganya 1% aja guys ya. Ada bunga spesial 1% juga bunganya. Terus habis itu untuk tenor kita bisa maksimal juga sampai 8 tahun. Ada juga cash bertahap, yaitu kalian melakukan 2 kali pembayaran aja dalam tempo 1 tahun. Pokoknya banyak banget promonya tentunya. Untuk masalah free aksesoris, Imani tentunya pasti ada. Langsung aja ambil sama Boy
di Suzuki Harapan Indah Bekasi. Oke guys, nah mungkin itu saja sekian dari video kali ini. Kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channelnya Tim Bravo Suzuki Harapan Indah Bekasi, karena nanti kita bakal selalu update dan selalu ngepost tentang video-video soal otomotif, tentunya soal unit Suzuki, apalagi soal promo-promonya. Oke guys, sehat selalu dan sampai jumpa. Assalamualaikum.